Narkoba merupakan suatu zat atau obat baik yang bersifat alami, sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, di mana obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebih. Permasalahan narkoba di Indonesia masih menjadi masalah yang kompleks dan urgen, di mana terbukti dengan bertambahnya penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai dan norma kaidah yang berlaku di kehidupan masyarakat. Karakter dan kehidupan seseorang berubah seiring berjalannya waktu. Faktor perubahan sangat erat kaitannya dengan lingkungan di mana seseorang itu berada. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa lingkungan menjadi penyebab sedikit banyaknya perubahan gaya hidup seseorang. Tentu saja gaya hidup tersebut terbentuk berdasarkan pola pikir dan fasilitas yang terdapat di lingkungan tersebut. Pola pikir tersebut terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang selama ini dilakukan akan membekas di dalam memori dan membuatnya keyakinan di dalam diri. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pola yang berulang-ulang. Menurut Armstrong dari salah satu jurnal yang pernah saya baca mengenai gaya hidup, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah sikap, pengalaman, pengamatan, kepribadian, konsep diri, kelas sosial, dan juga keluarga dan kebudayaan. Berdasarkan artikel top 1, dampak negatif penyalahgunaan narkoba bagi lingkungan sekitar ialah berkurangnya relasi dengan anggota keluarga dan masyarakat, kualitas hidup yang menurun, kesehatan yang menurun, berubahnya perilaku dan kepribadian karena psikologi yang dirusak oleh zat adiktif yang diperoleh dari narkoba. Bahwa penyalahgunaan narkoba dan gaya hidup masyarakat yang tidak sesuai memiliki dampak yang buruk yang sangat merugikan. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap terrealisasikannya program pembangunan tersebut. Upaya pemerintah untuk merealisasikan program pembangunan akan terhambat dan terasa berat apabila warga negara atau sumber daya manusianya mengalami gaya hidup yang tidak sesuai dan pemakaian narkoba atau obat-obatan terlarang. Kenapa orang mengonsumsi narkoba? Yaitu 1. Memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba. 2. Ikut-ikutan teman atau solidaritas teman. Yang ketiga, mengikuti tren dan ingin terlihat gaya. Yang keempat, menunjukkan kehebatan. Dan yang kelima adalah mengusir rasa sedih dan juga dampak kejiwaan. Yang pertama adalah dampak fisik, yaitu menimbulkan rasa ketagihan. Kedua, mengganggu kesehatan. Yang ketiga, mengganggu mental. Yang keempat, kerusakan fungsi saraf pusat atau otak. Yang kelima, cenderung menjadi perilaku kriminal. Yang keenam, mengakibatkan kematian. Dan terakhir yaitu memupus iman. Untuk mencegah, sebagai solusinya itu adalah mengalihkan dunia mereka untuk misalnya terjun di dunia wirausaha. Nah, selain mereka mengulangi candu mereka terhadap narkoba, tentu mereka juga merasa meningkatkan kualitas diri mereka atau suatu kondisi di mana kita mengubah pemikiran seseorang menjadi lebih baik. Menurut Gunarsa, ada 3 upaya dalam menghadapi kenakalan remaja, termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Di antaranya yang pertama, upaya preventif, yang kedua, upaya represif, yang ketiga, upaya kuratif. Masyarakat beranggapan bahwa dengan usaha preventif dari orang tua melalui penanaman nilai spiritual, maka sebagai filter bagi seorang remaja dalam upaya menghindari terjerumus dari penyalahgunaan narkoba. Nah, sebagai anak bangsa yang menjadi tumpuan orang tua, masyarakat, negara, dan agama, sudah saatnya kita berkata, katakan tidak pada narkoba. Jangan kita sia-siakan masa depan yang lebih baik hanya karena ingin mendapat kenikmatan sesaat yang dapat menghancurkan fisik dan mengganggu kesehatan mental dengan mencoba-coba menggunakan narkoba.